mengaminkan doa witir, doa khatmul Quran. Ini merupakan doa yang hampir nggak pernah ditinggal ya. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Quran ini menjadi keindahan bagi hatiku ya. Keindahan Rabi'. Rabi' itu musim semi, bagaikan saat musim semi ya. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dadaku wa nura sadri ya. Jadikan Al-Quran sebagai penghilang rasa sedihku ya. Karena inilah keaslian dampak Al-Quran bagi orang beriman ya. Dan kita sudah memiliki modal-modalnya untuk seperti ini ya. Dikuatkan lagi dengan doa, maka sudah seharusnya apa yang diungkapkan, dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada dalam diri kita. Betul saya rasakan Al-Quran Rabi'a qalbi, betul Al-Quran saya rasakan sebagai nur sadri, dan betul saya rasakan Al-Quran sebagai jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi ya. Ini begitu seriusnya dalam doanya Rasulullah sampai bertawassul, memuji-muji Allah dengan pujian yang agak panjang. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik madin fina hukmuk ya. Ini sedikit wawasan ya, wawasan ya, yang seharusnya kalau kita jadi makmum ketika imam membaca kalimat-kalimat tawassul ini ya, maka tidak untuk diaminkan ya, tapi untuk ditadabburkan ya. Allahumma inna abiduk banu abidik, ini nggak ada yang mengandung doa ya, tapi ya, kadang makmum nggak paham, pokoknya imamnya baca bahasa Arab, amin aja deh ya. Insya Allah juga nggak salah ya, tapi kalau saja paham mungkin dia nggak mengaminkan ya. Kalau di Timur Tengah di masjid-masjid Arab sana, apakah di Kuwait, apakah di Mesir ya, saat imamnya bertawassul biasanya mereka tidak mengaminkan tapi menyebut nama Allah ya. Jadi misalnya Allahumma inna abiduk banu abidik ya Allah ya. Madin fina hukmuk ya. Madin fina hukmuk ya Allah, adlun fina qada'uk ya Allah ya. Ini sekedar pengetahuan saja, entah masih mungkinkah ada kesempatan lain kita berdoa bersama, membaca tawassul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk berdoa ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai Rabi'a qalbi wa nur sadri ya. Maka agar apakah janji, isyarat janji positif ini terrealisasi dalam kehidupan kita, maka Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar orang beriman itu sering-sering berkumpul untuk Al-Quran ya. Maka dalam dakwah kita tidak ada satupun pertemuan kecuali dimulai dengan baca Al-Quran ya. Ini tujuannya supaya ya, pertemuan-pertemuan orang beriman itu memiliki multi tarbawi ya. Apakah untuk membahas perkembangan dakwah, menyelesaikan permasalahan dakwah, tapi ketika awalnya ya, tilawah Al-Quran, maka insya Allah juga Allah menilai ini pertemuan juga untuk Al-Quran, untuk pelaksanaan, untuk perjuangan Al-Quran ya. Oleh karena itu harus kita evaluasi ya. Jangan sampai
Kalau untuk Al-Quran pelit sekali waktu yang disediakan ya. Untuk pembahasan bisa 2 jam, 3 jam. Untuk Al-Quran cuma 1 menit, 2 menit ya. Ya buatlah yang standar aja lah kalau nggak mau berjam-jam ya. Untuk Al-Quran setengah jam ya. Karena itu kegiatan dakwah di tahun 90-an ya, itu nyaris nggak ada pertemuan yang cuma diawali dengan tilawah 1 orang, apalagi tilawah Al-Fatihah ya. Pertemuan dakwah di tahun 90-an selalu bergilir, setiap orang membaca sehalaman, setelah sekian bulan hatam balik lagi, sekian bulan hatam balik lagi ya. Itu memang asli untuk sebuah majelis Al-Quran harus ada suasana yang agak panjang bersama Al-Quran. Untuk apa? Karena dijanjikan oleh Rasulullah agar terjadi nazalat alaihimus sakinah ya. Bertemunya, duduknya orang beriman bersama Al-Quran itu akan memancing turunnya ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketentraman itu tidak mungkin dicari ya, dari selain Allah, karena Allah lah yang menjanjikan turunnya ketentraman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin ya. Allah lah yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang beriman. Salah satu sarananya adalah tilawatul Quran. Maka siapapun yang menemukan sakinah selain Al-Quran, pada hakikatnya sakinah yang semu, sakinah yang sebentaran ya. Belum lagi tidak punya dampak seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran, liyazdadu imanan ma'a imanihim, tidak berdampak perkembangan atau pertumbuhan keimanan ya. Karena setiap ada sakinah dari suatu amal, maka berarti iman seorang meningkat. Sakinah lagi, imannya meningkat, dan seterusnya ya. Dan apa gunanya peningkatan keimanan ya adalah kekuatan orang beriman itu untuk memanggul atau menanggung beban syariah lebih besar lagi ya. Kalau dari segi amal, untuk menambah kekuatan beramalnya ya. Kalau kemarin misalnya amalnya kurang khusyuk, menjadi tambah khusyuk. Kemarin amalnya sekali beramal katakan cuma 5 menit jadi 10 menit. Ya, pokoknya semakin bertambah amal, semakin bertambah sakinah, bertambahlah kekuatan beramal dalam diri orang beriman. Dan kalau dia aktivis dakwah, ya, bertambahnya kekuatan menanggung beban dakwah ya, yang mungkin bagi orang lain terkagum-kagum, kok beliau kuat ya, kok beliau tahan ya menghadapinya ya. Tapi bagi pelakunya ya, itu suatu hal yang biasa saja, karena dia telah mempersiapkan dengan baik kesehatan jiwanya, mempersiapkan dengan baik kemampuannya menerima apa yang disebut oleh Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila ya. Jadi dijanjikan nazalat alaihimus sakinah, dijanjikan wa ghasyiyatuhumur rahmah ya, pertemuan ke-Al-Quranan itu dijanjikan melimpahnya rahmat Allah, dijanjikan turunnya malaikat, wa haffathumul malaikah ya. Alhamdulillah di malam-malam ganjil, khususnya malam semalam ya, malam Lailatul Qadar ya, Masya Allah, semangat orang-orang beriman luar biasa ya, semangat menghidupkan Lailatul Qadar ya.
Apa salah satu motivasinya? Motivasinya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya. Agar di malam itu dirinya bersama malaikat, karena malaikat turun dalam jumlah jutaan, ya, sampai memenuhi alam semesta ini, ya. Maka salah satu arti qadar adalah sempit, ya. Apa hubungannya malam Lailatul Qadar dengan makna aslinya sempit, ya? Hubungannya pada ayat tanazzalul malaikatu warruhu, ya. Hubungannya karena banyaknya malaikat yang turun di malam itu, sehingga alam ini sebetulnya sempit, ya, oleh keberadaan malaikat yang turun ke bumi, dan kita, ya, panca indera kita sangat terbatas sehingga tidak bisa melihat. Dan tentu ketika malaikat itu bersama orang-orang beriman, yang dilakukan tidak ada lain kecuali berdoa agar orang beriman itu diampuni dosa-dosanya, ya. Luar biasa, ya, keberadaan malaikat, ya. Tentu kalau kita berharap bersama malaikat hanya di malam ganjil atau malam Lailatul Qadar, apalagi cuma malam 27, sayang sekali, ya. Ya. Cuma setahun sekali dibersamai malaikat, ya. Belum lagi kalau meleset, ya. Ya. Dikiranya 27 padahal udah 21 yang kemarin, ya. Ya. Dikiranya 23 padahal adanya 29, dan umumnya manusia kalau sudah 29 udah menurun semangatnya, ya. Maka Rasulullah ingatkan, ya, kehadiran malaikat itu ada juga yang bisa bersifat harian, ya. Bisa bersifat setiap saat kalau kamu berkumpul untuk tema Al-Quran. Apakah tema belajar membacanya, tadarusnya, tadabburnya, kajian tafsirnya, di situ malaikat hadir. Ya, sampai Rasulullah bukan mengatakan lagi nazalat, bukan turun, tapi haffat humul malaikah. Malaikat itu berduyun-duyun datang menghadiri atau membersamai kehidupan orang-orang beriman. Wa haffat humul malaikah, ya. Maka merupakan salah satu kesolihan bagi diri orang beriman ketika dirinya dicintai malaikat, ya, sering dibersamai oleh malaikat. Sebagaimana lawan katanya, ketika manusia itu jarang dibersamai malaikat, sudah pasti lebih banyak dibersamai oleh setan, ya. Karena itu di ayat Az-Zukhruf tadi Allah katakan nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Di ayat yang lain wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi insyaallah sering-sering bersama malaikat itu salah satu indikasi kesalehan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, ya. Allah akan menyebut-nyebut namanya sebagai bentuk keridhaannya, kecintaannya pada hamba-hambanya yang selalu berkumpul untuk Al-Quran. Ya, kenapa sedemikian perhatiannya Allah terhadap hamba-hambanya yang bersama Al-Quran? Ini tidak terlepas dari rahmatnya, ya. Karena ketika Allah menjelaskan rincian berbagai macam nikmat, ya, yang diberikan kepada manusia, yang sampai 31 kali Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Ya, masih ada enggak nikmat yang belum kamu akui nih, ya. Maka yang diletakkan di ranking satunya adalah Allamal Quran. Ar-Rahmanu Allamal Quran. Allah yang maha luas rahmatnya itu nomor satunya adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi istilahnya, ya,
semacam software ya, software di dalam diri manusia itu sudah ada kesiapan untuk menerima Al-Quran, karena Allah sudah katakan saya ajarkan Al-Quran kepada manusia, tinggal softwarenya dipakai atau enggak ya. Bagi yang sudah dipakai, apakah dimaksimalkan atau enggak ya. Maka siapa yang memaksimalkan software dirinya untuk menerima Al-Quran, dialah yang paling banyak tahu tentang Al-Quran ya. Yang asal-asalan menggunakannya ya dia sedikit mendapat janji Allah, allama Al-Quran. Allah lah yang mengajarkan Al-Quran ya. Ya, sebagaimana juga di Ramadan ini Allah menjanjikan banyak ampunan ya. Tapi kalau tidak diakses tiket-tiket ampunan itu, maka manusia menjadi tidak banyak meraih ampunan Allah dari keberadaan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sangat menyayangkan ya terhadap umatnya yang diberi kesempatan berada di bulan Ramadan ya, hatta salakha, sampai Ramadannya habis dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya amal-amal yang dilakukan ya. Khafillah rahimakumullah, maka kembali ke surat Thaha ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa ya. Ini diturunkan karena mengkanter persepsi orang-orang yang enggak beriman ya. Yang melihat repotnya hidup, susahnya hidup itu kalau menjalankan syariat Islam ya. Jadi persepsi orang beriman itu ya, persepsi orang kafir maksudnya, wabil khusus saat itu yang mengungkapkan adalah Abu Jahal ya. Alangkah repotnya jadi orang beriman itu ya. Tiap hari harus sholat, terutama sholat subuh, di mana masih nyenyak-nyenyaknya tidur harus bangun. Ramadan harus berpuasa, yang mampu harus berhaji, yang punya duit banyak harus berzakat dan seterusnya. Itu dipersepsi orang kafir ya, repot banget hidup seperti itu ya. Ya mungkin di antara antum ada juga yang pernah melihat sebuah video ya, video yang terjadi pada seorang pendeta di Jakarta Selatan ya. Dia pendeta dari sejak tahun 60-an yang di tahun 60 saja gajinya sudah mencapai, saya ingat saya sekitar 50 juta ya, di tahun 60-an, gimana sekarang ya. Nah itu juga kalau sudah ngumpul sama pendeta ya, wabil khusus kalau lagi melek saat subuh, itu pendeta-pendeta yang lain juga suka mengatakan seperti perkataan Abu Jahal ya. Maklumlah ada satu geng ya, satu kesamaan ya. Dia katakan ya, itu orang-orang muslim itu ya repot banget hidupnya ya. Subuh bangun, ntar duhur sholat lagi, ntar asar sholat lagi dan seterusnya ya. Kata si pendeta ini, hampir tiap saat azan itu teman-teman pendetanya selalu mengomentari ya betapa repotnya, bahkan ada yang agak vulgar, betapa bodohnya kaum muslimin itu ya. Ya hidupnya nggak nyantai, hidupnya penuh dengan tuntutan, harus sholat, harus ini ya. Tapi khusus pendeta yang satu ini ya, setiap mendengar teman-temannya seperti itu, dia nggak berkomentar ya. Tapi di dalam dirinya bergejolak sebuah pertanyaan besar ya. Betul memang itu repot, betul itu memang menjadi lebih terikat, nggak bisa nyantai, nggak bisa bebas ya. Tapi ada tapinya ya. Tapi dari mana energi itu mereka dapatkan ya. Kalau sekali dua kali sih wajar, tapi ini berpuluh-puluh tahun sholat subuh jalan terus ya.
20-30 tahun siam Ramadan jalan terus, ya. Dan berbagai macam amal-amal yang lain. Dari mana itu energinya kok bisa seperti itu, ya. Itu semakin dia mendengar teman pendetanya ngomong begitu, semakin dia penasaran. Dari mana itu energinya? Dari mana itu energinya? Ya. Ya. Sampai akhirnya dia bertamu ke tetangganya di Jakarta Selatan sana, ya. Bertamu tangganya, ya, minta waktu diskusi tentang Islam, ya, ya. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya kesimpulannya energi itu tidak ada lain dari Al-Quran, ya. Segera dia pelajari Al-Quran, dan akhirnya disitulah dia mendapat hidayah, ya, dan disitulah dia masuk Islam. Dan di saat itulah hidupnya berubah total, ya. Dipecat, dihinakan, sumber rezekinya diputus. Pokoknya secara secara kehidupan duniawi beliau jelaskan hidupnya sangat sengsara. Istrinya meninggalkannya, anak-anaknya meninggalkannya, ya. Tapi akhirnya dia pun merasakan bahwa kekuatan menghadapi semua ujian ini juga dari Al-Quran, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Memang orang yang tidak beriman dengan Al-Quran melihat kehidupan orang beriman tuh repot banget, susah banget, terikat banget. Tapi ketika Al-Qurannya banyak diakses, tidak ada lagi tasqonya. Yang ada adalah hayatan thayyibah, ya. Ya, tinggal evaluasinya, ya. Ya. Tadi, ya, sejauh mana kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran agar kita semakin merasakan keindahannya syariat Islam ini, ya. Dari segi interaksi Quran tuh semakin indahnya. Kalau yang sudah bisa tilawah, indahnya menghafal. Yang sudah hafal, indahnya murajaah, indahnya tadabbur, indahnya mempelajari tafsirnya, indahnya mengamalkannya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Allah ini ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, ya, semakin terasa bagi dirinya, ya. Maka dihasilkanlah sebuah kehidupan bersama Al-Quran yang insya Allah maksimal, ya. Kapan maksimalnya? Allah katakan, ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, ya. Ketika Al-Quran itu selalu berfungsi sebagai sinyal yang kuat di dalam diri manusia itu, ya. Hampir-hampir hawa nafsu, setan, orang kafir itu nggak punya peluang sedikit pun untuk menyesatkan, untuk menjauhkan orang beriman itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baru niatan sedikit Qur'annya sudah memberi tadzkirah, ya. Apalagi sudah mau berubah, Qur'annya sudah memberi tadzkirah, memberi sinyal, kamu salah, kamu harus begini, ya. Mau sampai kapan? Wah, begitu bahasa-bahasa Al-Quran kan, ya. Sampai kapan kamu terus begini? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ya. Dan Al-Quran akan lebih berfungsi sebagai tadzkirah pada saat rasa takut manusia kepada Allah itu semakin menguat, ya. Illa tadzkiratan liman yakhsha, ya. Kenapa? Ya, karena dirinya semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana lillahi a'raf kana minallahi akhwaf. Siapa yang lebih mengenal Allah, dialah yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara Quran dengan takut kepada Allah itu dijadikan oleh Al-Quran sebagai salah satu target utama. Ber-Al-Quran itu menghasilkan rasa
takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita baca surat Al-Mulk, Allah ungkapkan betapa besarnya apresiasi Allah kepada orang-orang yang bisa senantiasa takut kepada Allah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya. Yang bisa takut kepada Allah secara ghaib akan terus mendapat ampunan dan terus mendapat pahala yang besar. Ya. Jadi indikasi-indikasinya illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Ketika Al-Quran itu semakin dibutuhkan, semakin dirasakan indahnya, semakin dirasakan sakinahnya, maka akan terasa setiap saat dia memberi tadhkirah, ya, beri pengingatan dalam diri manusia. Ya. Di sisi lain manusia itu lemah, di sisi lain manusia itu memiliki hawa nafsu yang senantiasa bisa membuat dirinya tersesat dan lain sebagainya. Tapi kalau selalu ada yang mengingatkan, insya Allah aman. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya. Karena dia menyadari betul bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Pencipta dan yang telah menciptakan bumi dan langit yang besar ini, yang tinggi ini. Ya. Mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Maka dengan semangat motivasi Al-Quran, ya, salah satunya dengan khas awal surat Thaha inilah manusia itu insya Allah, ya, yarqa bil Quran, ya, hidupnya akan terangkat oleh Al-Quran, ya, terutama jika bisa dilakukan secara komunal, ya. Sekian ribu, sekian juta manusia bisa bersama Al-Quran sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan terjadi adalah peningkatan kualitas umat, ya. Ya. Yang diawali dengan peningkatan kualitas personal, ya. Tapi kalau personalnya nggak ngapa-ngapain, ya, nggak mengajak, nggak sosialisasi, nggak menulis, ya, maka yang soleh cuma dia saja, ya. Tapi kalau dia bergerak terus, ya, siapapun harus bisa merasakan apa yang dia rasakan dari Al-Quran ini, maka terjadilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama, ya. Sungguhnya Allah akan menaikkan derajat, ya, dengan Al-Quran ini, ya, kaum-kaum tertentu, ya, wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkannya bagi yang lain yang jauh dari Al-Quran, ya. Betapa pentingnya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, ya. Karena ketika ini belum terlaksana, maka kehidupan dunia ini akan lebih diwarnai oleh kauman akharin tadi, ya. Sistem politiknya, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, apa saja, ya. Ya, rasa-rasanya semua lebih dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari Al-Quran, ya. Hamba-hamba Allah yang justru dekat dengan Al-Quran bisa jadi cuma penonton, bisa jadi korban, bisa jadi nggak berdaya dan seterusnya, ya. Sehingga kita juga harus sadar bahwa kebersamaan dengan Al-Quran, dengan merasakan keindahannya, bukan masalah sekedar dapat pahala yang banyak, dapat syafaat, tapi juga, ya, yang harus difahami adalah taghyirul hayah, ya. Bagaimana kita bisa merubah
kehidupan ini menjadi lebih baik, ya, sesuai dengan arahan Al-Quran itu sendiri, ya. Ya, kenapa harus seperti itu? Ya, karena ya, keinginan Al-Quran agar umat manusia ini sebanyak mungkin pribadi-pribadi yang soleh. Ya, kalau ada 200 juta, ya minimal seharusnya 190 baru terasa. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, ya. Tapi dari 200 juta cuma 1 juta, apalagi cuma 500, ya nggak ngaruh, ya. Ya kalau 200 ada 190 aja, ya. Ya. Insya Allah terasa kekuatan umat ini, terasa syiar Quran, ya, suasana kequranan dalam kehidupan umat ini, insya Allah, ya. Inilah khafillah rahmakumullah yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana meraih keindahan Al-Quran, baik secara tilawatan ataupun secara dakwatan ataupun secara tadabburan, ya. Penting semuanya dipahami, ya, jangan sampai kita sudah terkotak oleh indahnya Al-Quran, ya sekedar tilawah saja, ya sayang sekali, ya. Maka sering saya katakan itu bisa bagaikan orang yang punya HP canggih tapi cuma ngertinya cuma di penggunaan WhatsApp aja, ya, gak ngerti penggunaan yang lain-lain. Begitulah Al-Quran. Al-Quran ini multifungsi. Sayang sekali kalau menunya yang diklik cuma bagian tilawah saja, ya. Semuanya harus diklik, ya, biar terasa bersama Al-Quran. Kalau kata orang Arab, bagaikan bahrun la sahilalah, ya, bagaikan berada di samudera yang enggak terlihat pantainya saking luasnya, ya. Itulah insyaallah aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.